Baru beberapa hari menikah, part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ku remas bantal yang ada di dekatku. Aku benar-benar emosi dan tidak menyangka. Di malam pertama bukannya bahagia, tapi aku malah dibuat menangis oleh suamiku sendiri yang baru beberapa jam yang lalu menikahiku. Air mata pun sukses mengalir dengan derasnya. Aku berusaha menangis tanpa suara. Perih sekali rasanya hati ini. Kenapa aku begitu bodoh? Tidak tahu semua ini dari sebelum menikah. Tak lama kemudian, aku merasa kalau Mas Anton berbaring di sampingku. Dan kemudian terdengar suara dengkuran halus. Itu artinya dia sudah tidur. Aku segera duduk, namun dengan perlahan agar Mas Anton tidak menyadarinya. Dadaku benar-benar sesak. Aku tidak menyangka nasib rumah tanggaku akan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku keluar kamar, kuambil air wudhu, dan kulaksanakan sholat tahajud. Rumah masih sangat berantakan, karena memang masih suasana resepsi. Di ruang tamu juga banyak keluarga yang tidur di sana, karena kamarnya tidak cukup. Dengan khusyuk dan penuh linangan air mata, kulaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Aku memohon petunjuk pada Sang Khalik. Apa tindakan yang paling tepat untuk aku lakukan? Aku tidak sanggup jika membina rumah tangga penuh dengan kebohongan dan drama. Aku ingin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan seperti ini. Karena lelah menangis, aku sampai ketiduran di atas sajadahku dan terbangun setelah mendengar azan subuh. Aku segera bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan sholat. Setelah sholat, aku keluar untuk ke dapur. Seperti biasanya, aku ingin menyiapkan sarapan. Namun beberapa saudara yang melihat aku tidak mandi pagi, sepertinya mereka sedikit keheranan. Loh, Ser, kamu kok gak mandi? Emangnya tadi malam gak? Kalimat tanteku tergantung. Aku tahu apa maksudnya. Tante, udah tua juga, masih mau ledekin anak muda. Ucapku berusaha mengalihkan pembicaraan. Kamu ngomongnya gitu. Ya, meskipun tante sudah tua, tapi tante tahulah bagaimana seharusnya pengantin baru. Tapi emang beneran, kamu gak ngelakuin itu? Tanyanya lagi masih kepo. Udahlah tante, gak perlu aku jawab. Aku segera menjauh dari tanteku. Aku takut ditanya-tanya lagi. Aku langsung mengambil alih pekerjaan ibu, yaitu mencuci piring. Piring lumayan banyak, sehingga sampai jam 7 pagi baru selesai. Sementara Mas Anton belum bangun juga. Aku sebenarnya disuruh ibu untuk membangunkan Mas Anton. Tapi aku malas. Aku jawab kalau Mas Anton lelah masih ingin beristirahat. Padahal sebenarnya dalam hati aku sangat sakit. Dan rasanya tak ingin lagi bertemu dengan orang itu. Setelah selesai berberes dan membuat sarapan, aku masuk ke dalam kamar. Aku ingin melihat apakah suamiku sudah bangun atau belum. Ya walaupun aku malas, tapi mau tidak mau aku harus melakukan ini. Setelah aku buka pintu kamarku, ternyata Mas Anton masih lelap dalam tidurnya. Aku mulai berpikir, hal apa yang bisa aku lakukan untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan suamiku itu. Ku cari keberadaan ponsel Mas Anton. Namun setelah kulihat ke sekeliling kamar dan di sekitar kasur tidak ada. Karena tadi malam aku tak sempat melihat di mana Mas Anton menyimpan ponselnya itu. Kalau dugaanku sih, sepertinya ponsel Mas Anton disimpan di bawah bantal. Karena memang tidak ada. Di atas meja tidak ada. Di kasur juga tidak ada. Pasti dia menyembunyikan ponselnya itu. Kini mataku tertuju kepada tas selempang Mas Anton yang terletak di atas meja. Aku ingin sekali membukanya. Semoga Mas Anton tidak curiga dan tidak mengetahuinya. Aku ingin mencari sesuatu yang bisa kujadikan bukti. Sebelum semuanya terlambat. Dengan perlahan-lahan dan hati-hati, aku buka tas selempang Mas Anton yang biasa ia gunakan untuk meletakkan ponsel, dompet, dan lain-lain. Aku penasaran apa saja isi tas itu. Yang pertama aku dapati adalah dompet
dompet berwarna hitam. Aku segera membuka dompet itu. Isinya ada uang dan juga identitas serta beberapa kartu. Aku lihat semua isi di dalamnya karena aku ingin mencari bukti. Tapi di dalam dompet itu tidak ada apapun. Semuanya normal, tidak ada yang mencurigakan. Kini aku beralih lagi ke tas itu. Kurogoh satu demi satu setiap space yang ada di tas itu, hingga tanganku menyentuh sesuatu. Aku mendapati secari kertas yang sepertinya itu struk belanja. Selain itu, aku juga mendapati benda yang terbungkus di plastik, namun plastiknya sudah terbuka. Betapa kagetnya aku, karena benda itu adalah alat kontrasepsi yang dipakai oleh pria. Dengan siapa Mas Anton menggunakan benda ini? Batinku. Kini dadaku terasa sesak lagi. Tak cukup dengan tadi malam. Pagi ini pun, aku mendapatkan bukti yang membuatku lebih sakit dan terluka. Aku langsung meneteskan air mata. Dengan tangan yang gemetaran, ku pegangi struk belanja itu, serta benda yang biasa digunakan oleh pria. Aku rasanya tidak sanggup berkata apapun. Ingin aku berteriak dan memaki suamiku saat itu juga. Namun semua urung aku lakukan. Aku memilih membungkam mulutku. Aku tahan isak tangisku ini. Dan kusimpan benda itu di kantong celanaku. Kurogoh lagi tas Mas Anton. Aku ingin tahu, apalagi bukti yang bisa aku dapatkan. Hingga ku dapati sebuah foto. Foto dengan ukuran 3x4 ada di dalam tas itu. Setelah kubuka, ternyata foto seorang wanita. Kuperkirakan umurnya sama denganku. Tapi aku tidak mengenal siapa wanita itu. Foto dengan background berwarna biru itu menunjukkan foto seorang wanita tanpa menggunakan hijab. Ya, kalau dilihat-lihat menurutku wanita itu cantik. Tapi tidak lebih cantik dariku tentunya. Karena aku merasa bahwa dia adalah wanita yang ditelepon suamiku tadi malam. Siapa ini, Mas? Apa ini benar wanita yang kamu telepon tadi malam? Batinku bertanya-tanya. Aku masih saja menangis. Karena hatiku benar-benar sangat sakit sekali. Baru 24 jam aku menikah, aku sudah mendapatkan bukti yang sangat menyesakkan dada seperti ini. Kusimpan juga foto itu di kantong celanaku. Hingga aku dikejutkan oleh Mas Anton yang bergerak. Aku cepat-cepat mengembalikan semua barang-barang dan meletakkan tas itu di atas meja. Tak lama kemudian Mas Anton langsung duduk. Ternyata dia sudah bangun. "Kamu sudah bangun, Mas?" Tanyaku basa-basi. Untunglah aku sudah sempat menghapus air mataku tadi. "Ya sayang, maaf ya, aku kesiangan bangunnya. Aku capek banget, ngantuk banget soalnya." Ucapnya sembari mengucek-ucek mata, khas orang yang baru bangun tidur. "Iya Mas, gak apa-apa. Aku udah siapin sarapan. Kamu lebih baik mandi lalu kita sarapan bersama," ucapku lagi. Ya, walaupun hatiku perih, aku masih berusaha bersikap baik. Aku tidak mau keluargaku tahu kalau pernikahanku yang baru berumur sepucuk jagung itu sudah bermasalah. Aku tidak ingin membuat mereka sedih. Aku yakin mereka sangat berharap banyak terhadap pernikahanku ini. Aku bingung, jujur. Dalam otakku terbersit untuk mengakhiri pernikahan ini. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Pasti mereka sangat terpukul dan hancur. Namun semuanya kuserahkan pada Sang Maha Pemilik hati. Aku pasrah. Aku akan ikuti alurnya. Tak lama kemudian Mas Anton sudah selesai mandi. Aku mengajaknya sarapan di meja makan, tapi ia menolak. Dia mau makanannya dibawa ke kamar saja. "Mas, kenapa sih harus makan di kamar? Kan bisa makan di meja makan rame-rame," ucapku. "Mas segan, Dek. Mas mau makan di kamar aja. Mas malu sama keluargamu," jawabnya. "Kenapa malu, Mas? Kan kita sekarang semua sudah jadi keluarga.
Seharusnya Mas mencoba mendekatkan diri pada mereka, mengakrabkan diri begitu, ucapku. Ya aku mau aja, cuman aku masih malu, jawabnya lagi. Ya udah deh Mas kalau gitu. Ya udah, ayo makan. Kami berdua pun memakan makanan masing-masing. Tak ada obrolan yang penting. Hingga akhirnya makanan itu habis. Aku segera membawa piring kotornya ke dapur dan sekalian aku cuci. Aku kembali lagi ke kamar karena ibu yang menyuruhku. Katanya pengantin baru lebih baik sering-sering saja berduaan supaya lebih akrab dan nyaman. Di dalam kamar, Mas Anton mengajakku bicara. Aku mau ngomong sama kamu dek, penting, ucapnya. Namun mata Mas Anton bukan melihat ke arahku, melainkan melihat ponselnya sedari tadi. Mau ngomong apa Mas? Tanyaku. Gini dek, kini Mas Anton sudah mematikan HP-nya. Aku mau kita secepatnya pindah. Kita cari kontrakan ya. Kan itu sesuai permintaan kamu, ucap Mas Anton sembari menatapku dalam. Aku bingung harus menjawab apa. Jujur, aku tidak mau keluar dari rumah ini. Setelah aku tahu bagaimana kelakuan asli suamiku ini. Kalau dulu memang aku ingin sekali hanya tinggal berdua dengannya. Tapi setelah tahu sifat aslinya, aku jadi ragu dan takut. Maaf Mas, apa tidak sebaiknya kita beberapa hari lagi tinggal di sini, baru kita cari kontrakan. Kita kan juga belum dapat Mas mau ngontrak di mana. Jawabku ragu-ragu, namun itulah alasan yang bisa aku katakan sekarang. Kamu tenang aja dek, Mas sudah siapkan kok kontrakannya. Soalnya Mas sudah minta tolong sama teman untuk carikan kontrakan. Dia udah dapat, kita tinggal bayar aja untuk sebulan, jawab Mas Anton menanggapi ucapanku. Tapi Mas, uangku udah habis, ucapku berbohong. Masa udah habis sih dek? Kan tabunganmu banyak, selama ini kan kamu gak pernah beli apa-apa, tanyanya. Ya gimana gak habis Mas? Semua biaya pernikahan, pertunangan kan pakai uangku. Itu habis banyak Mas. Emang kamu pikir tabunganku berapa banyaknya? Gajiku juga gak terlalu besar seperti gajimu. Jadi ya udah habis, jawabku. Oh jadi kamu ngungkit biaya pernikahan. Kok kamu gitu sih dek? Aku kan minjam, pasti aku balikin kok nanti. Gak perlulah kamu ungkit-ungkit gitu. Kini Mas Anton meninggikan suaranya membuatku sangat terkejut. Padahal dulu semasa pacaran, dia tidak pernah marah padaku. Kalau dia sedang kesal, dia hanya diam. Tidak seperti kali ini. Dia marah dan menuduhku menyinggung soal biaya pernikahan. Bukan maksudku ke arah sana. Aku hanya ingin memberitahu kalau memang uangku habis. Ya walaupun sebenarnya uangku masih, tapi aku tidak ingin lagi mengeluarkan uang. Aku sepertinya sudah ditipu oleh Mas Anton. Bukan aku mau ngungkit Mas. Aku cuma mau kasih tahu aja kemana uangku habis, jawabku lagi dengan tegas. Allah kamu ini ya, masa cuma sewa kontrakan 1 juta aja gak ada? Jawabnya dengan ketus. Emang gak ada Mas, sudah habis. Jawabku lagi tak mau kalah. Ya udahlah, kamu emang benar-benar istri yang gak bisa diandalkan, ucap Mas Anton kemudian duduk di kasur dengan kasar, lalu memainkan ponselnya. Kok kamu ngomong gitu sih Mas? Kita kan seharusnya sebagai suami istri saling melengkapi, bukan mengandalkan, ucapku. Udahlah, gak usah banyak omong, bentaknya. Aku langsung diam, tak bisa lagi berkata apapun. Aku benar-benar terkejut, rasanya ingin menangis, namun aku berusaha menahan air mata. Ya udah Mas, nanti kita bahas lagi. Sekarang keluar yuk, kita bantuin beres-beres, soalnya di depan masih berantakan, ajakku. Malas, aku capek, jawab Mas Anton dengan nadanya yang ketus. Kemudian lanjut memainkan ponselnya, tanpa memperdulikan aku lagi. Akhirnya aku sendiri yang keluar kamar, dan membantu para wanita untuk membereskan. Apa saja yang bisa dibereskan, entah membuang sampah, membantu membereskan meja, kursi, dan lain sebagainya. Serena, mana suamimu? Tanya bapak. Mas Anton di kamar pak, katanya capek banget,
Mungkin dia gak enak badan. Jawabku berbohong. Aku tidak ingin Bapak berpikiran macam-macam terhadap Mas Anton. Ya, meskipun aku kesal dan sudah tahu bagaimana sifat asli dan boroknya, aku tidak ingin Bapak berpikiran buruk. Aku masih ingin menjaga perasaan keluargaku. Oh ya udah, biarinlah dia istirahat. Kamu juga jangan capek-capek, nanti gak bisa melayani suamimu dengan baik. Ucap Bapak lagi mengingatkan. Iya Pak, jawabku. Setelahnya kami lanjut dengan kesibukan masing-masing. Hingga selesai di jam 1 siang. Kami semua kompak beristirahat, sholat zuhur dan makan siang. Sementara Mas Anton memintaku untuk dibawakan makanan ke dalam kamar. Entahlah mengapa suamiku itu tidak mau nimbrung makan bersama keluargaku. Dia terkesan cuek dan tidak peduli. Padahal sebelumnya, dia begitu sopan kepada semuanya, tidak seperti sekarang. Kalau begini caranya, sepertinya keputusanku untuk berpisah itu adalah pilihan yang terbaik. Karena tak ada lagi yang patut aku pertahankan untuk laki-laki seperti dia. Apa yang baik? Tidak ada yang baik. Semua hanya ada hal yang buruk saja. Memang, dulu dia begitu baik, sopan, dan sangat perhatian. Tidak pernah marah. Tapi sekarang, dia benar-benar berubah. Bahkan dia sudah membentakku, padahal umur pernikahan baru 1 hari. Tapi bagaimana dengan uangku yang belum dikembalikan? Aku tidak mau uangku hilang begitu saja. Aku harus memperjuangkan yang memang itu adalah milikku. Serena, kamu bukan wanita bodoh dan lemah. Kamu harus memperjuangkan semuanya. Kamu harus mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Dan kamu jangan mau dibodohi terus-menerus seperti ini. Pernikahanmu tidak sehat. Kamu harus bisa membuka matamu lebar-lebar melihat semua fakta ini. Kamu harus menyelidiki supaya bisa mendapatkan bukti yang lebih banyak. Dan kamu bisa berpisah dengan suami yang tidak tahu diri seperti suamimu ini. Ini aku udah selesai makan, ucap Mas Anton menyerahkan piring kotornya kepadaku. Aku hanya diam, lalu membawanya ke dapur dan mencucinya. Setelahnya aku kembali lagi ke kamar. Serena, aku boleh pinjam uangmu 200 aja nggak? Ucap Mas Anton tiba-tiba. Gak ada mas, kan sudah kubilang. Uangku habis untuk semuanya, untuk biaya pernikahan. Jawabku. Kamu bohong, masa 200 aja gak ada? Pasti kamu punya kan? Ucap Mas Anton mendesak. Emang mau buat apa sih mas? Kok kamu maksa gitu? Jawabku. Ya buat aku beli rokok lah. Lihat tuh rokokku sudah habis. Mas Anton menunjukkan bungkus rokoknya yang kosong. Ya pakai uangmu sendiri lah mas. Masa beli rokok aja minta sama aku? Ucapku ketus. Aku benar-benar kesal. Lelaki ini memang benar-benar tidak tahu diri. Aku gak ada uang, Ser. Kamu tahu kan aku habis kena musibah. Semua uangku udah habis. Jawabnya. Masa iya sih mas, kamu 100.000 atau 50.000 aja gak punya? Aku tidak mau kalah. Ku jawab saja semua apa yang ia katakan. Ku kembalikan saja omonganku tadi. Ya emang gak ada loh, Ser. Semua uangku udah habis. Jawabnya lagi. Ya kalau sudah habis, ya sudah. Tunggu saja kamu gajian. Tidak usah meminjam uang dariku. Libur saja merokok sampai kamu punya uang lagi. Jawabku kemudian pergi meninggalkan Mas Anton. Mau kemana kamu, Ser? Panggilnya. Tapi aku tak menghiraukan. Aku masih terus saja berjalan dan duduk di ruang tamu. Ku buka ponselku. Aku mencari-cari informasi di internet. Apa yang bisa aku lakukan dengan permasalahan rumah tanggaku ini? Aku membaca bahwa aku bisa mengajukan pembatalan pernikahan jika terjadi penipuan dalam sebuah hubungan. Sepertinya aku memiliki titik terang. Aku segera bertanya pada temanku yang seorang ahli hukum. Mudah-mudahan dia bisa membantuku. Aku segera chatting dengan dia. Kukatakan dan kuceritakan semua yang terjadi di dalam rumah tanggaku yang baru berumur 24 jam ini.
Temanku itu menyuruh agar aku mengumpulkan banyak bukti supaya permohonan pembatalan pernikahanku bisa cepat dikabulkan dan aku bisa segera terbebas dari laki-laki seperti Mas Anton. Untungnya aku sudah punya bukti struk belanja serta alat kontrasepsi itu. Dan temanku menyuruh agar aku bisa mengecek HP suamiku dan mendapatkan bukti chatting atau percakapan suamiku dengan wanita yang kuduga sebagai selingkuhannya. Untuk sekarang ini, aku harus bermain cantik. Aku tidak boleh ketahuan. Aku harus bisa mendapatkan bukti di HP Mas Anton. Di sore harinya, tiba saatnya mandi. Aku meminta Mas Anton untuk mandi karena memang jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dari tadi subuh sampai sore ini, Mas Anton tidak ada sama sekali sholat. Padahal dulu, dia selalu mengingatkanku agar tak lupa mengerjakan ibadah wajib itu. Tapi sekarang setelah serumah, ternyata begini kelakuan aslinya. Apakah selama ini yang Mas Anton tunjukkan hanyalah gimmick? Atau memang dia seperti itu orangnya? Dan semua yang terjadi hanyalah sandiwaranya dia saja, supaya aku percaya padanya. Sepertinya nasibku kali ini benar-benar mujur. HP Mas Anton yang sedari tadi ia mainkan, lupa ia matikan. Ponselnya masih menyala dan tidak terkunci. Setelah Mas Anton kupastikan masuk ke dalam kamar mandi, aku cepat-cepat membuka aplikasi WA Mas Anton. Aku mencari chat-chat yang sekiranya mencurigakan. Dan baru saja aku melihat di urutan teratas ada chat dari seorang perempuan. Foto profilnya sama persis dengan wanita yang fotonya aku temukan di tas Mas Anton. Tidak ada namanya, hanya diberi emoji love saja berwarna merah. Pasti orang ini spesial untuk Mas Anton. Aku segera membuka chat itu dan ku screenshot. Aku belum sempat membacanya karena aku takut ketahuan. Banyak-banyak aku screenshot. Bisa dibilang hampir separuh lebih sudah kudapatkan. Lalu dengan segera aku kirim ke ponselku. Iya, tak lupa aku menghapusnya supaya Mas Anton tidak tahu kalau aku habis mengotak-ngatik ponselnya. Tak hanya sampai situ saja, aku membuka galeri HP Mas Anton dan betapa kagetnya aku. Di HP Mas Anton tidak ada lagi foto-foto kami berdua. Yang ada hanyalah fotonya dengan wanita itu. Aku langsung mengirim sebagian besar foto-foto mereka, terutama yang menunjukkan bahwa mereka itu berselingkuh. Ada foto yang sedang berciuman, berpelukan, dan lain sebagainya. Padahal selama ini di ponselku penuh dengan foto-foto kenangan kami dari zaman masih SMA hingga sekarang. Tapi di HP Mas Anton tidak ada lagi. Aku benar-benar bodoh. Masa hal seperti ini saja aku tidak mencurigainya? Serena, kamu ini bodoh sekali. Hanya karena sikap manis Mas Anton, kamu bisa dibodohi sejauh ini. Aku mengumpati diriku sendiri karena merasa kesal. Bisa-bisanya aku dibohongi seperti ini. Bahkan lebih gilanya lagi, aku sampai mau dinikahi dan menggunakan uangku sendiri. Memang keterlaluan kamu bodohnya Serena. Batinku lagi. Setelah kupastikan ponsel Mas Anton tidak dicurigai olehnya, aku letakkan lagi ponsel itu. Kuposisikan persis seperti semula agar Mas Anton tidak curiga nantinya. Aku juga langsung menyiapkan pakaian Mas Anton karena aku dengar ada langkah kaki yang mendekat ke kamar. Aku sebenarnya sangat syok, tapi aku berusaha menahan semua itu. Tanganku saja sampai gemetaran dan dingin. Tapi aku berusaha untuk biasa saja dan itu sangat sulit aku lakukan. Tapi untunglah aku bisa mengendalikan diriku dan mengendalikan ekspresi wajahku. Tak lama kemudian terdengar pintu dibuka. Aku sedikit terkejut. Ya ampun Mas, kamu ngagetin aku aja, ucapku. Kenapa sih kaget? Kan emang biasanya kalau mau masuk gitu aja, jawab Mas Anton. Iya sih Mas, tapi aku lagi fokus nyiapin baju kamu, sampai kaget jadinya, ucapku. Aku berusaha menetralkan hatiku ini agar tidak terlalu gugup dan deg-degan. Kamu kenapa Ser? Kok tanganmu kayak gemeteran gitu?
Oh, ini Mas. Ya tadi gara-gara kaget kamu tiba-tiba masuk. Jawabku berbohong. Ya ampun Ser, cuman gitu aja sampai gemeteran. Kemudian Mas Anton memakai pakaiannya. Aku sama sekali tidak tergoda melihat tubuh suamiku itu. Yang ada sekarang hanyalah rasa benci dan marah. Lagi pula aku yakin Mas Anton tidak akan mau menyentuhku. Sebab malam kemarin kan dia sudah berjanji pada wanita itu untuk tidak meniduriku. Ini patut aku syukuri karena aku bisa mempertahankan kesucian tubuhku ini. Kami pun sibuk dengan ponsel masing-masing. Aku sibuk membaca screenshotan yang sudah kukirim tadi serta melihat foto-foto mereka. Aku sekarang berpikir, kalau memang Mas Anton tidak mencintaiku lagi dan sudah ada wanita lain, lalu untuk apa dia menikahiku? Sebenarnya apa rencana dia di balik semua ini? Batinku bertanya-tanya. Aku berusaha menetralkan ekspresi wajahku. Hampir saja aku menangis, tapi untunglah dengan menarik nafas, aku bisa menyembunyikan kesedihan ini. Ser, kamu lagi lihat apa sih? Serius banget? Tanya Mas Anton tiba-tiba. Ini loh Mas, aku lagi nonton video lucu sekaligus mengagetkan, makanya aku shock begini. Aku segera membuka aplikasi yang berlogo F itu dan menonton videonya. Untungnya, pas sekali sedang membuka video lucu dan memang sedikit menegangkan. Dan kutunjukkan langsung pada Mas Anton agar ia tidak curiga. Aku langsung mengirimkan semua bukti-bukti yang aku miliki ke temanku. Aku ingin dia mengurusi permasalahanku ini. Aku meminta tolong padanya. Ya Allah, permudahlah urusanku. Aku ingin terbebas dari pria ini. Aku ikhlas ya Allah menerima cobaan darimu. Aku berdoa dalam hati sembari memejamkan mata. Semoga semuanya segera berakhir. Aku ingin segera terbebas. Rencanaku. Dan sesuai dengan saran temanku, aku akan melaporkan ini ke polisi. Supaya Mas Anton mau mengembalikan uangku. Karena aku yakin kalau hanya berpisah saja, uangku tidak akan kembali. Keesokan harinya, temanku membawa kabar baik. Dia sudah memasukkan permohonanku ke pengadilan. Dan semoga permohonanku bisa segera dikabulkan. Dia juga sudah melaporkan permasalahan ini ke polisi. Dan semoga aku bisa mendapatkan uangku kembali. Aku masih berusaha menahan agar kami tetap tinggal di rumah orang tuaku. Walaupun sebenarnya berkali-kali Mas Anton meminta agar kami tinggal di kontrakan. Dan katanya kontrakannya bisa dibayar di akhir bulan. Yang itu artinya kontrakan itu bisa ditempati terlebih dahulu baru dibayar nanti. Rasanya sih tidak masuk akal. Makanya aku tidak mau. Karena setauku yang namanya kontrakan dibayar dulu, ya minimal separuh, baru bisa menempati. Kalau belum bisa bayar sama sekali mana bisa. Di malam harinya, saat aku tertidur lelap, aku mendengar suara seseorang membuka lemariku. Aku membuka mataku, dan betapa kagetnya setelah kulihat siapa itu. Ternyata Mas Anton. Dia terlihat sedang mencari sesuatu. Dia menyibak-nyibak bajuku. Entah apa yang dia cari, aku juga tidak tahu. Aku langsung mengambil ponselku dan memvideo apa yang Mas Anton lakukan. Suamiku itu sudah benar-benar seperti pencuri. Apa sebenarnya yang mau kamu cari, Mas? Dan tak lama kemudian, Mas Anton mendapati sebuah perhiasan yang memang aku simpan di balik tumpukan baju. Kalung pemberian orang tuaku yang jika dijual bisa mencapai 8 juta. Beruntungnya aku, Mas Anton tidak curiga dan tidak menyadari bahwa aku sedang merekam kegiatannya. Karena memang ponselku sedikit tertutupi bantal. Jadi mungkin dia berpikir kalau ponselku itu dalam keadaan mati. Mas Anton pun langsung mengantongi kalung itu. Untunglah semuanya sudah terekam. Ini bisa menjadi barang bukti yang sangat kuat. Tak lama kemudian dia kembali lagi tidur di sampingku. Aku sudah mematikan ponselku. Di depan muka, terasa ada angin yang mengibas-ngibas. Sepertinya itu tangan Mas Anton. Dia mungkin ingin memastikan kalau aku masih terlelap atau tidak. Dan tak lama kemudian Mas Anton mengambil ponselku
Aku bisa merasakan dari gerakannya. Aku sangat panik. Aku takut jika semuanya ketahuan. Kini Mas Anton mengarahkan jempolku ke ponselku. Mungkin maksudnya ingin membuka kuncinya. Tapi untunglah, fitur fingerprint sudah kunonaktifkan. Jadi hanya tinggal menggunakan pola saja. Berkali-kali aku mengintip Mas Anton berusaha membuka pola ponselku namun selalu gagal. Hingga akhirnya ponsel itu terkunci dan harus menunggu beberapa saat agar bisa membukanya lagi. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau, Mas, batinku. Alhamdulillah, tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Mas Anton langsung meletakkan ponselku ke tempat semula. Aku pura-pura baru terbangun dan berakting seolah-olah orang yang baru bangun tidur. Mas, ayo bangun. Aku berusaha membangunkan Mas Anton. Ya, aku masih ingin terus berpura-pura bahwa aku tidak tahu apa-apa. Mas, ayo bangun salat subuh, ucapku. Namun seperti biasanya, Mas Anton akan langsung membuang tanganku. Udah kalau mau sholat-sholat sendiri, nggak usah ngajak-ngajak aku, ucapnya. Mendengar jawaban itu aku merasa sangat kesal. Lalu kutinggalkan suamiku itu dan masuk ke kamar mandi untuk berwudu. Kulaksanakan sholat 2 rakaat. Dan aku memanjatkan doa, semoga apa yang aku ambil ini sebuah keputusan yang tepat. Setelah selesai sholat, aku mendapati notifikasi dari temanku. Kalau pagi ini akan ada polisi yang datang menangkap Mas Anton, supaya dia takut dan mau mengembalikan uang yang ia pinjam dariku. Jujur, aku sangat deg-degan sekali mendapatkan pesan itu. Karena itu artinya, hari ini semua akan terungkap dan semua keluarga akan tahu kenyataannya. Walau sekarang di rumah ini hanya tinggal Bapak, Ibu, aku dan Mas Anton saja. Karena keluarga yang lain sudah pada pulang. Mereka juga butuh beristirahat setelah membantu acara pernikahan kami. Ya walaupun pernikahan ini sebentar lagi akan berakhir. Maafin Serena ya Pak, Bu. Serena cuma bisa buat malu aja, batinku. Namun air mataku langsung menetes. Aku tak bisa membayangkan betapa sedihnya orang tuaku. Kalau tahu semua ini, pasti mereka sangat kecewa. Belum lagi rasa malu yang harus ditanggung. Aku tidak bisa membayangkannya. Hari ini Mas Anton mau sarapan bersama kami di meja makan. Dan setelah selesai sarapan, terdengar suara ketukan pintu. Pertanda ada tamu. Biar Anton aja Pak Bu yang buka, ucap Mas Anton. Dia terlihat seperti sedang mencari muka pada orang tuaku. Memang pandai sekali dia berakting. Mas Anton langsung berjalan ke depan dan membuka pintu karena kupikir tamu itu memang untuknya. Selamat pagi, apa benar ini rumah Bapak Anton? Ucap seseorang di luar rumah. Aku bisa mendengar jelas dari dalam karena suaranya begitu lantang dan tegas. Bapak dan Ibu yang mendengar tamu itu mengucapkan hal demikian merasa curiga. Siapa ya Pak? Tamunya kok seperti formal sekali, kayak suara polisi. Tanya Ibu pada Bapak. Bapak hanya mengangkat bahunya, kemudian langsung berjalan ke depan. Ibu menyusul di belakangnya. Aku yang kepo pun langsung mengikuti mereka. Benar dugaanku, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh temanku, bahwa polisi pagi ini akan datang. Ini maksudnya apa Pak? Kok saya ditangkap? Salah saya apa? Ucap Mas Anton berusaha memberontak. Kami sudah diberi surat perintah untuk menangkap Anda, sebab Anda sudah melakukan penipuan. Ucap polisi itu dengan tegas. Penipuan apa? Saya menipu siapa? Ucap Mas Anton. Pasti dia bingung. Kamu menipuku, Mas. Ucapku. Maksudmu apa sih, Ser? Aku gak ngerti. Mas Anton masih terus saja berusaha melepaskan tangannya dari polisi. Aku salah apa, Ser? Tanyanya lagi. Kamu sudah menipuku, Mas. Aku sudah tahu semua kebohonganmu. Aku juga sudah mengajukan pembatalan pernikahan. Karena memang tak ada lagi yang patut dipertahankan di pernikahan ini. Ucapku. Bapak dan Ibu hanya melongo melihatku. Mereka benar-benar sangat kebingungan. Pak, Bu, aku nanti akan menjelaskan semuanya pada kalian. Maaf jika caraku seperti ini.
Kini aku langsung menangis di hadapan orang tuaku. Aku tak bisa menahan air mata ini. Rasa bersalah langsung menyelimuti hatiku. Aku tak tega melihat kedua orang tuaku yang bingung. Apalagi kini ibu sudah menangis. Bapak belum berani bertanya apapun. Beliau masih diam. Begitu juga dengan ibu. Ibu kini terduduk lemas di sofa. Sementara aku, bawa saja dia ke kantor polisi, Pak. Penjarakan saja. Sebelum dia mau mengganti semua uang yang sudah aku keluarkan. Ucapku. Dengar ya Mas, kamu ganti uangku sejumlah 40 juta. Baru aku akan membebaskanmu dari penjara. Ucapku tegas. Maksudmu apa sih, Ser? Sudahlah Mas, biar polisi saja yang menjelaskan semuanya. Polisi segera memborgol tangan Mas Anton dan dibawa ke dalam mobil. Lalu suamiku itu diantar ke penjara. Aku bisa seperti ini karena aku mengikuti instruksi dari temanku. Aku hanya melakukan apa yang ia perintahkan. Kalau mau semua urusanku cepat selesai, makanya aku nurut saja. Setelah Mas Anton pergi, aku langsung menjelaskan semuanya pada bapak dan ibu. Kuceritakan kronologi kenapa semua ini bisa terjadi. Mereka sangat syok. Namun, setelah melihat tindakanku, mereka bangga. Karena ternyata aku wanita yang cerdas dan tidak lemah. Mereka bangga padaku. Mereka sangat setuju dengan keputusanku. Mereka juga tidak khawatir soal malu. Mereka lebih baik malu daripada melihatku menderita, bertahan dengan pernikahan yang tidak sehat seperti ini. Karena justru kalau aku bertahan, kata mereka, aku hanya akan terus dimanfaatkan dan dibodoh-bodohi oleh Mas Anton. Aku lega, karena aku pikir orang tuaku akan marah padaku, sebab membuat mereka malu. Tapi ternyata mereka sangat bijaksana. Kamu tenang saja nak, bapak dan ibu akan mendukungmu. Keputusanmu sudah tepat. Seharusnya dari awal kamu cerita sama bapak dan ibu, sehingga kamu tak perlu menikah dengannya. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi, tidak apa-apa. Jadikan ini sebagai pelajaran berharga di hidupmu, supaya kedepannya kamu lebih selektif dalam memilih pasangan. Ucap bapak menasihati. Aku mengangguk paham, aku peluk ibuku dengan sangat erat. Hanya kata maaf yang aku bisa ucapkan kepada mereka berdua. Setelah itu kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Di kantor polisi, aku langsung mengatakan semuanya, memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Dan aku hanya mau, kalau Mas Anton sudah mengganti uangku, maka dia akan aku bebaskan. Tapi aku gak punya uang, Ser. Aku benar-benar gak punya uang sepeser pun. Aku sudah gak kerja sejak setahun yang lalu. Aku gak punya apa-apa. Aku melakukan semua ini. Menikahi kamu, membohongi kamu supaya aku bisa dapat uang dari kamu. Karena aku sudah melamar pekerjaan kemana-mana, tapi gak pernah diterima. Aku stres. Dan jujur sudah sejak lama aku punya hubungan dengan wanita itu. Aku tidak mencintaimu lagi. Tapi karena kamu bisa aku andalkan, makanya aku ingin mempertahankan kamu. Ya, jujur, kamu ingin aku manfaatkan saja. Ucap Mas Anton akhirnya mengakui semuanya. Tanganku yang sedari tadi kutahan akhirnya kelepasan juga. Kutampar laki-laki itu di hadapan polisi. Orang-orang yang ada di sana sangat panik. Bu, sabar. Kami tahu ibu emosi, tapi tolong jangan ada kekerasan. Ucap salah satu polisi mengingatkan. Maaf pak, saya terlalu emosi mendengar alasannya. Tega-teganya dia membohongi saya. Jawabku. Pak, bisa tidak saya merubah laporan saya? Meskipun uang saya sudah dikembalikan, tapi saya tetap ingin memenjarakan orang ini. Ucapku penuh emosi. Bisa bu, bisa kita ulang nanti laporannya. Ucap polisi itu, berusaha menenangkanku. Aku sedikit lega. Ser, jangan gini dong Ser. Aku janji, aku akan ganti uangmu. Kamu ambil saja mobilku. Tapi tolong, jangan penjarakan aku Ser, aku mohon. Ucap Mas Anton memohon. Maaf Mas, aku sudah kehabisan kesabaran. Aku tak bisa memaafkanmu. Kamu terlalu kejam. Kamu terlalu gila membohongiku dan membodohiku Mas. Aku tak bisa memberimu maaf. Ucapku kemudian pergi dari sana. Aku tak ingin terpancing emosi lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku akan tetap melanjutkan memenjarakan Mas Anton. Aku ingin membuat dia kapok.
dan menyesali semua perbuatannya. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar kalau pengajuan pembatalan pernikahanku sudah dikabulkan. Aku lega sekali, karena aku sudah terbebas dari pria itu. Dan surat-surat mobil Mas Anton sudah ada di tanganku. Aku sudah memintanya dari keluarganya langsung. Ternyata keluarga Mas Anton tidak tahu rencananya. Hanya Mas Anton sendirilah yang tahu semua ini. Dan soal kecelakaan itu, yang menjadi alasan Mas Anton tidak punya uang, ternyata itu hanyalah kebohongan semata. Tidak pernah terjadi kecelakaan. Dan tanah warisan yang ia bilang dijual, itu juga tidak ada. Semuanya bohong. Aku benar-benar tidak menyangka aku sebodoh ini ternyata. Karena cinta, mataku buta, tidak bisa melihat kebenaran. Dan aku menelan mentah-mentah semua ucapan Mas Anton. Tapi untunglah, semua sudah selesai. Ya walaupun kesannya sedikit terlambat.